Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran mimbar agama Katolik. Persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Kalda Bogor bekerjasama dengan RRI Bogor. Sobat BMV dan para pendengar sekalian, minggu lalu teman-teman disajikan dengan refleksi, renungan, aksi Advent Pembangunan bersama dengan teman-teman dari seksi PSE, pengembangan sosial ekonomi, dan seksi kitab suci. Hari ini tetap masih dalam suasana AP, hanya memang bukan untuk dewasa, ini untuk adik-adik. Kembali lagi bersama saya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang AP, juga tentang pendampingan adik-adik di Paroki Katedral Bogor. Tentu karena bukan saya ahlinya, jadi kali ini kami mengundang Kak Florentina Trias. Selamat malam, Kak. Apa kabar? Halo Kak Jonsi, selamat malam. Halo Sobat Berita Umat, apa kabarnya? Salam kenal saya dengan Kak Floren, bisa dipanggil juga adalah Kak Wiwit, di sini untuk berbincang bersama dengan Kak Jonsis. Iya, Sobat BMV dan para pendengar, Kak Wiwit ini adalah ketua seksi ya. Kak Wiwit benar ya? Ketua seksi Betul Kak KKIB Jonsis. ya, luar biasa ini. Emang pendampingan untuk anak-anaknya luar biasa ya Kak Wiwit ya. Wah, terima kasih banyak Kak Jonsis. Terima kasih juga Kak Jonsis juga turut selalu mendukung kegiatan-kegiatan Bina Iman Anak, baik di paroki maupun di wilayah. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Iya, baik. Jadi Kak Wiwit ini mengetuai seksi yang di bawahnya adalah pendamping anak-anak secara khusus Bina Iman Anak ya Kak ya. Betul, Bina Iman Vincentius ya di Paroki Katedral dan di wilayah-wilayah. Nah, jadi betul. langsung kita datangkan karena kita mau ngomongin bagaimana anak-anak merefleksikan menyongsong Natal begitu ya, merefleksikan aksi Advent pembangunan, tapi dengan gaya anak-anak. Nah, gitu. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang bagaimana Bia di Paroki Katedral ya, Kak Wiwit ya. Karena Boleh dong. kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu itu kan teman-teman Komsus diminta untuk mendesain via offline ya. Jadi sudah mulai lagi Betul, Kak ya. Itu boleh betul. nggak diceritain apa sih? Apakah memang keadaannya sudah baik-baik saja atau apa yang membuat teman-teman di KKI memutuskan mari kita via offline lagi gitu Kak? Boleh diceritakan nggak Kak? Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya Kak Jonsis. Jadi memang untuk Bina Iman Anak Paroki Katedral Bogor ini kita sudah mulai aktif kembali pertanggal 20 November 2022. Kalau dulunya adalah kita lakukan Bina Iman Anak ini di SMA Budi Mulia, untuk saat ini Bina Iman Anak Paroki ini sudah dilaksanakan berjalan terbagi atas dua kelas. Kelas yang pertama adalah kelas untuk kategori belum sekolah sampai dengan TK sampai dengan kelas 1 2 SD. Itulah ruangannya di samping dari pintu masuk ex Seminari ke kiri, atau dulu adalah ruang rapatnya di Seminari. Lalu berikutnya adalah kalau untuk kategori satu lagi kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD itu adalah di ruang kegiatan setelah kapel dari seminari. Nah, jadi untuk dari tanggal 20 November ini, puji Tuhan, lambat laun banyak nih animonya Kak Jonsis. Waktu minggu pertama, anak-anak yang mengikuti Bina Iman adalah sekitar 20 anak, dengan kategori paling banyak adalah untuk anak-anak kecil. Lalu setelah tanggal 20 November, di minggu berikutnya adalah sudah mulai naik nih, ada 30 anak yang ikut serta, dengan kategori paling banyak juga anak-anak kategori belum sekolah sampai dengan kelas 1 SD. Berikutnya adalah di minggu ketiga kita sudah mengadakan pertemuan, itu totalnya ada 40 anak dengan kategori belum sekolah sampai dengan kelas 6 gitu. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah bertemu lagi dengan anak, totalnya ada kurang lebih 50 anak yang hadir di Bina Iman Anak Paroki Katedral Bogor gitu. Jadi ternyata animonya ini sudah mulai banyak gitu. Yang awalnya kita khawatirkan apakah kegiatan Bina Iman Anak Paroki ini dapat berjalan didukung oleh semua umat paroki. Ternyata puji Tuhan, semua umat paroki ternyata sangat excited untuk mengajak anak-anaknya mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Paroki Katedral Bogor. Kita mulai setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai dengan kurang lebih jam 11 sampai 11.30. Itu adalah dengan
sama seperti dengan Bina Iman yang sebelumnya, yaitu dengan diawali dengan doa pembuka, lagu pembuka, lalu juga ada eh, cerita, lalu selanjutnya kita akan membaca Alkitab, membahas tentang isi dari Alkitabnya dengan gaya anak-anak tentunya adalah, lalu berikutnya kita ada di lagu penutup dan doa penutup gitu. Untuk standar prokesnya gimana nih Kak? Untuk standar protokol kesehatannya selama ini adalah kita selalu memastikan anak-anak yang hadir adalah dengan anak-anak yang kondisi sehat, pendampingnya juga sehat, lalu selalu menggunakan masker, lalu kita bagi juga untuk kategori kelas TK adalah karena saat ini lagi kami gabung karena memang kondisinya anak-anak yang hadir banyaknya adalah anak-anak kelas TK sampai dengan kelas 2. Jadi biasanya kita kami gabung untuk yang kelas TK sampai yang kelas 2 adalah di bangku sebelah kiri, kelas 3 sampai kelas 6 adalah di bangku sebelah kanan gitu. Nah, lambat laun sih kita berharapnya adalah Bina Iman anak ini dapat terus seperti sedia kala, di mana biasanya setiap minggunya anak-anak yang hadir adalah sekitar 100 anak gitu. Nah, untuk periode tanggal 17 Desember ini sampai dengan di tanggal 5 Januari, Bina Iman Anak Paroki akan libur dulu. Kenapa? Karena adik-adiknya biasanya setelah periode Natal ini sudah masuk di masa liburan sekolah gitu. Nanti tapi untuk tanggal 25 Desember kami akan ada misa Natal anak pukul 11 siang. Adik-adik dapat mengikuti misa Natal anak di Gereja Katedral. Begitu Kak Jonsis. Baik, Kak Wiwit, luar biasa penjelasannya sangat detail. Kayaknya udah selesai kita ya untuk apa siaran Waduh, sore hari ini karena sudah dijelaskan semua kayaknya. belum loh Kak. Aku Oh belum bisa belum. loh Oke sebenarnya. oke. Iya. Baik Kak Wit, tadi kita melihat ya bahwa ternyata antusiasme anak-anak itu berprogres ya dari tadi Betul, meningkat terus ya setiap minggunya ya. Luar betul biasa. Kak Memang Jonsis. memang kayaknya emang harus dimulai ya Pak ya, Kak ya untuk pendampingan anak-anak ya setelah hampir 2 tahun mungkin kita online Iya, terus. hampir 2 tahun. Pastinya sih, Kak. Jadi selama memang periode kemarin, selama pandemi ini, kita memang laksanakan Bina Iman Anak ini secara online. Via YouTube KKI Katedral Bogor. Yang belum subscribe, belum follow juga boleh follow YouTube-nya kita sambil aku promosikan. Nah, eh, memang ketika online, itu animonya mungkin tidak sebanyak offline ya. Bersyukurnya adalah waktu kemarin kita di offline, anak-anak ini memang sempat-sempat lupa, Kak. Gimana sih lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia nadanya. Nah, terus akhirnya lambat laun adalah kita sudah mulai flashback nih, sudah mulai belajar lagi gimana sih cara menyanyikannya gitu. Terus hmm, anak-anak juga sudah mulai belajar bergerak kembali nih untuk lagu-lagunya kita, Kak Jonsis. Sorry, gitu Kak Baik, Jonsis. kalau Kak ya. Nah, jadi memang ternyata antusiasme anak-anak tuh tinggi. Memang pasti tadi ya sesuai cerita ya kayak sudah ada yang lupa-lupa begitu ya kayak nyanyi-nyanyi Betul. mungkin kakak-kakaknya juga mungkin lupa kali Kak untuk lagu-lagu dan segala macamnya. Tapi gimana Kak strategi teman-teman pendamping gitu ya untuk apa ya? Karena kan mungkin anak-anaknya juga yang dulu sudah nggak biak lagi ya. Ya nggak sih 2 tahun mungkin yang kelas 5 kelas 6 sudah nggak biak lagi. Kemudian ada anak-anak baru Betul. yang memang Betul. belum pernah ikut biak gitu. Bagaimana strategi pendamping yang sudah 2 tahun mengajar, sudah 2 tahun tidak mengajar, kemudian harus mengajar kembali, ada banyak materi yang lupa, juga tantangan anak-anak harus apa ya namanya juga sudah lama nggak ikut, kemudian ikut lagi, gimana biar mereka antusiasnya tinggi dan terjaga gitu Kak? Oke, baik. Jadi untuk menggayat nih animonya dari anak-anak kembali adalah yang pertama kita aktif di sosial medianya kita nih Kak Jonsis, karena kita harus sadari dengan kemajuan teknologi kalau misalkan kita tidak aktif di sosial media biasa rasanya sih kegiatan Bina Iman ini tidak dapat berjalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gimana sih cara mengembangkan pengembangan materi sendiri dari kakak-kakaknya pendamping. Yang pertama adalah sebelum adanya Bina Iman Anak, Kak, biasanya 1 bulan sebelumnya sudah kami berikan nih materi yang harus digunakan selama kami mengajar. Dari mulai teknik bercerita, bacaan Alkitab yang akan digunakan, lalu adalah aktivitas yang sesuai dengan bacaan Alkitabnya apa, lalu masuk ke lagu, apakah lagu-lagu tersebut yang dapat disesuaikan dengan materi tersebut. Nah, lalu juga kemarin sempat kita juga sudah buat pengembangan materi, Kak. Jadi di bulan Oktober, di akhir bulan, kita sudah mengadakan namanya pertemuan pendamping. Sehingga ketika adik-adik belum eh, bina iman
itu dilaksanakan, kakak-kakaknya sudah matang dulu nih, baik dari segi cerita, baik dari segi aktivitas, baik dari segi lagu. Lalu berikutnya adalah kita juga mengadakan Kak setiap 1 hari sebelumnya, biasanya kita kasih tahu lagi nih materinya seperti apa, lalu pembagian tugas-tugasnya seperti apa. Biasanya juga kita koordinasi Kak dengan wilayah. Jadi pendamping-pendamping wilayah untuk saat ini kita kerjasama dengan mereka supaya juga turut aktif serta di Bina Iman Paroki. Karena banyak banget Kak Jonsis kakak-kakak pendamping yang sudah ada, sudah mulai hadir nih di tengah wilayah, tapi anak-anaknya nggak ada. Jadi kita memfasilitasi supaya kakak-kakaknya bisa berperan di Bina Iman Anak Paroki setiap minggunya dengan giliran. Kita sudah punya jadwal sampai dengan di bulan Maret 2023. Nah, ketika mereka sudah belajar nih lagu dan geraknya seperti apa dengan terjun langsung, doa yang digunakan untuk anak-anak tentunya dan pastilah tidak bisa hanya mari adik-adik kita berdoa gitu. Pasti ada ajakan yang versinya dengan cara bernyanyi terlebih dahulu, misalnya adalah eh, jari jempol, jari telunjuk, atau misalnya lagunya adalah yang satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Nah, itu untuk menarik animonya dari anak-anak gitu. Nah, jadi membuat hal-hal yang eh, dirindukan anak-anak itu hadir kembali melalui kakak-kakak gitu. Jadi tentunya kakak-kakak semakin dipermudah dengan kegiatan-kegiatan yang dari wilayah ke paroki dan juga adalah adik-adiknya kami kembalikan lagi nih memorinya seperti zaman dulu sebelum kita pandemi. Gitu Kak Jonsis. Ya baik Kak, ternyata memang ada usaha-usaha ya Kak ya untuk mengembalikan dia seperti dulu bahkan lebih baik lagi Kak ya dari yang sebelumnya. Harus, harus Kak Jonsis. Nah, ini kan sedang dalam masa Advent ya Kak ya. Tentu Betul, adik-adik juga sebenarnya kan Bapak Uskup, kemudian Romo Paroki itu kan ingin AAP itu dijalani bukan hanya oleh umat yang dewasa, tapi juga Mhm, oleh adik-adik. Makanya kan kalau tidak salah ada pengembangan materi AAP yang khusus untuk betul. anak-anak ya Kak ya. Nah, saya mau tanya, mungkin gimana Kak menyampaikan materi AAP itu kepada adik-adik? Lalu adakah pembeda ketika Bia di masa Advent dengan Bia di masa biasa gitu Kak? Oke, baik. Tentunya pertanyaan yang pertama adalah apakah ada pembeda? Iya, kami ada pembeda pastinya karena materi AAP yang dewasa belum tentu cocok untuk dijadikan pada anak-anak. Nah, makanya adalah kemarin kami sangat terbantu ketika sudah ada AAP dari eh, paroki nih yang sudah diberikan kepada kami juga kembangkan ke para pendamping yang ada di wilayah, sehingga para pendamping ini lebih mudah untuk cara menyampaikannya. Karena kalau untuk adik-adik ini, kita harus satu kesatuan membuat materinya, Kak. Jadi dari doa pembuka, lagu pembuka harus sesuai dengan tema AAP, lalu masuk juga ke bacaan Injil atau bacaan yang sudah disesuaikan dengan tema AAP, lalu selanjutnya adalah masuk juga ke aktivitas yang sudah disesuaikan dengan AAP, selanjutnya adalah ke lagu penutup. Nah, aktivitas ini biasanya berbagai macam, Kak. Untuk di minggu pertama ini kita membuat lingkaran Advent. Nah, lingkaran Advent ini dibawa sama adik-adik yang kami laksanakan di paroki. Lingkaran Advent ini dibawa oleh adik-adik dari mulai minggu pertama, kedua, dan sampai dengan minggu ketiga. Lalu di minggu kedua kami itu membuat aktivitasnya adalah mewarnai gitu sesuai dengan tema AAP di minggu kedua. Untuk di minggu ketiga kemarin kami membuat kartu ucapan Natal untuk para romo yang akan diberikan ketika Natal tiba tanggal 25 Desember nanti gitu. Kalau misalkan ditanya, ada nggak sih pembedaan-pembedaan lainnya? Pembedaan-pembedaan lain adalah dengan materi AAP yang pastinya kami harus masukkan dalam bahan pengajaran. Yang lainnya lagi adalah kita bergabung Kak antara AAP ataupun dari bacaan liturgi gitu Kak. Baik Itu Kak, Kak jadi Jonsi. iya ya. Berarti memang ternyata AAP itu di apa ya? Kembangkan. Dikembangkan. Nah, jadi AAP itu Betul. dikembangkan untuk adik-adik gitu ya. Bukan seperti di wilayah Betul. dan lingkungan yang
bacaan, kemudian ya resmi gitu ya, agak-agak Betul, kaku gitu ya, karena mungkin dewasa betul, sudah lebih mudah menangkap, tapi ternyata betul, materi itu tetap dengan materi yang sama yang diberikan oleh keuskupan gitu ya, lalu disosialisasikan oleh paroki, kemudian dibagikan ke adik-adik lewat berbagai aktivitas ya kak ya, dan betul cerita-cerita sekali Kak tadinya. Jalil. Betul. Jadi dengan Nah, bahasa yang mudah tentunya gitu. ya Kak, nah itu tadi materi seperti itu apakah dapat diterima dengan baik oleh adik-adik? Karena kan adik-adik itu kan spektrumnya cukup luas ya, dari TK belum sekolah sampai yang kelas besar. Tentu kan memang ada dalam Bina Iman pasti ada obstacle ya satu dengan yang lainnya gitu. Bagaimana Betul. materi itu bisa diterima dengan baik oleh adik-adik Kak? Nah, bagaimana caranya adalah tentunya kita bekerja sama juga dengan para orang tua yang terlibat di kegiatan Bina Iman Anak. Jadi setiap minggunya karena kami juga mempersilahkan untuk orang tua mendampingi anak-anaknya untuk ikut terlibat dalam pengembangan iman anak-anaknya. Nah, kegiatan AP ini bukan hanya bekerja secara paroki Bina Iman paroki aja nih, tapi juga kami mengajak orang tua untuk ikut terlibat Kak Jonsis gitu. Kalau ditanya ngaruh nggak sih Kak? Pasti akan ada pengaruhnya Kak dalam kehidupan eh, adik-adik gitu. Seperti mereka jadi tahu dari mulai AAP minggu pertama, AAP minggu kedua, AAP minggu ketiga gitu Kak Jonsis. Iya ya, jadi ternyata memang anak-anak juga karena aktivitasnya tadi disesuaikan, ya bisa menerima dengan baik juga ya Kak ya. Iya betul Kak Jonsis. Tentunya Nah ini Kak, keterlibatan atas semuanya sih Kak Jonsis. ya, sinergisitas lah ya antara tadi orang tua juga, antara adik-adik, kemudian juga pasti kakak-kakak pendamping ya kak ya. Betul Kak Jonsis. Ya, Kak Wiwit, eh, pada akhirnya Iya kan Kak Jonsis. waktu harus terbatas nih karena ada siaran-siaran yang lain. Tapi saya punya satu pertanyaan dan mungkin satu perlu penegasan Kak, yang tadi kakak sempat jelaskan di awal. Penegasannya adalah boleh dong Kak dikasih tahu lagi Bina Iman kan eh, akan libur ya Kak ya Bina Iman ya. Betul, mulai minggu ini tanggal 17 Desember kita akan libur sampai dengan tanggal 5 Januari 2023 gitu. Jadi Nah, kita libur jadi setahun ya, Kak. jadi wah panjang sekali kayak libur setahun. Nanti adik-adik lupa lagi deh Oh, harus jangan ngapain dong. lagi ya. Nah, Jangan. boleh Kak. Kak diinformasikan dia mulai kapan, kemudian tempatnya di mana, adik-adik bisa datang kemana begitu. Lalu untuk Natal nih, ada apa saja yang acara untuk adik-adik ya tadi misalnya anak dan lain sebagainya. Boleh kembali jelaskan Kak untuk penegasan. Untuk para orang Boleh, tua Kak nih supaya Jansen. pada datang, supaya Oh gereja iya. nggak kosong nanti pas misa anak. Wah, jangan dong. Baik, terima kasih banyak Kak Josis untuk pertanyaan yang sangat baik. Jadi, saya info lagi kepada pendengar dari Berita Umat. Yang pertama adalah Bina Iman Anak sekarang dilaksanakan di ruangan Exminari terbagi atas dua kelas. Yang pertama adalah kelas TK sampai dengan kelas 2 SD. Lalu berikutnya adalah kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Untuk ruangan kelas TK sampai dengan kelas 2 SD ada di sebelah kiri ketika Bapak dan Ibu masuk ke area ruangan seminari, belok ke kiri, ada di samping ruang kerja Romodri atau yang dulunya adalah ruangan rapat seminari. Lalu berikutnya adalah kalau yang kelas 3 sampai dengan kelas 6 untuk saat ini berada di ruangan sebelah kanan setelah kapel di seminari. Lalu berikutnya adalah kegiatan Bina Iman Anak ini dilaksanakan setiap hari minggunya pukul 10 sampai dengan pukul 11 atau 11.30. Lalu untuk Bina Iman Anak Paroki ini juga kami laksanakan dengan mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk terlibat dalam kehidupan berimannya anak-anak gitu. Lalu berikutnya adalah kami juga mengajak nih untuk orang tua ketika mempersilahkan anaknya untuk bergabung dengan Bina Iman Anak Paroki. Jangan lupa untuk membawa Alkitab, buku tulis, sama pensil juga ya, karena banyak juga yang dapat ditulis, seperti bacaan, lagu-lagu, doa kalau mau ditulis juga boleh, supaya adik-adik juga dapat mengulang lagi nih ketika ada di rumah. Lalu kalau misalkan untuk Natal gimana Kak? Untuk Natal kita akan laksanakan di tanggal 25 Desember 2022 pukul 11 siang. Nah, adik-adik kita terbagi atas dua.
Jadi kategori mandiri dan yang belum mandiri. Kategori yang mandiri duduknya adalah di dalam gereja, bangku tengah gereja kanan dan kiri. Lalu untuk yang belum mandiri, satu anak boleh didampingi oleh dua orang tua pendamping, ayah dan ibu. Duduknya adalah di bangku sebelah kanan atau sebelah kiri, paling kiri dan paling kanan, ujung dekat tembok. Nah, kuota dalam gereja itu adalah 350 anak. Jadi, jangan sampai terlambat untuk hadir di Misa Natal Anak 2022 pukul 11 siang. Kalau mau membawa hadiah juga dipersilahkan. Hadiah kado Natal ini akan kami berikan kepada adik-adik teman-teman pengungsi yang terkena dampak dari gempa di wilayah Cianjur. Jadi adik-adik kami harapkan kalau mau membawa hadiah, monggo seperti Pampers, lalu seperti makanan ringan untuk adik-adik yang ada di Cianjur, lalu juga misalnya bisa membawa pakaian dalam, bisa juga membawa baju kado tukar kado berupa baju ganti, singlet, dalaman, atau kaos yang memang misalnya layak pakai gitu, bekas layak pakai. Nah, kalau misalkan untuk eh, nanti di sana juga akan ada kur dari kur Selina, lalu juga ada TTK dari Bogor Tengah, dan tentunya ada kakak-kakak pendamping yang akan mendampingi selama jalannya Misa Natal Anak 2022. Jadi Kak Wiwi tunggu pada Misa Natal Anak 2022 nanti. Setelahnya Bina Iman juga kita akan mulai lagi di tanggal 15 Januari. Gitu Kak Jonsis. Sorry, tanggal 17 Januari berarti ya. 12 Januari deh Kak Jonsis. Gitu Kak Jonsis. Kak, Kak Jonsis. 15 kali Kak. Oh, 15 Januari ya. Januari itu mungkin masuk tanggal 15. Iya. 15 Januari hari Minggu. 15 hari Minggu Kak. 12 hari Iya. Kamis. Oh, berarti Kak Justus tadi lama kayak lagi ngeliat kalender dulu ya, Kak? Iya, supaya nanti adik-adik tidak mendapat informasi yang kurang tepat. Iya, nanti Adik-adik kalau dia nanti salah 15 dua Januari ya. iya, kemudian nanti pas hari Natal Kak Wiwit akan berkostum Santa Claus katanya ya. Wah, Kak Wiwit kalau mau ditanya, nanti kami pakai kostum apa? Harus datang di Misa Natal Anak 2022 jam 11 siang. Ajak papa mamanya juga nggak apa-apa. Tapi papa mama hanya boleh membawa satu anak ya. Kalau dua anak boleh dipersilahkan. Kok perlu daftar nggak? Nggak usah, nggak perlu daftar. Langsung aja datang ke Misa Natal Anak di Gereja Katedral pukul 11 siang. Nanti kakak-kakaknya akan menggunakan baju seragam warna merah gitu. Nanti kalau pokoknya kalau Kak Josi tadi bilang, Kawin mau pakai kostum santai ya? Ada deh ya. Nanti surprise pokoknya di tanggal 25. Kayaknya sih Kawin butuh bantuan Kak Josis deh buat jadi Santa. Oh nggak ya Kak Josis bantuin Sama Kak Kawin? Cile katanya mau jadi pit hitam. Nanti Kak Wiwit telepon deh Kak Cile gitu. Kak Iya, Cile tolong mau di nggak bantuin iya. Kak Wiwit gitu kan? Sip. Iya. Gitu Kak Sama Josis. sama Kak Evan juga mau bantu katanya Kak. Oh iya dong, tentunya Kak Evan dan tim Komsos yang lainnya tuh selalu siap sedia membantu seksi KKI Katedral Bogor. Kami tuh terima kasih sekali loh. Terima kasih banyak ya untuk selalu dukungan dan supportnya. Iya. Siap. Kak Wiwit, nah ini karena tadi ya waktu harus memisahkan kita satu lagi Kak. Cross. Jangan dong Kak Nah, Jonsis. Kayaknya baru 10 menit deh Kak. enggak, ini udah mau sejam. Kak, Iya Kak. terakhir Kak, ini sebenarnya mungkin untuk para pendengar tentunya ya, Sobat BMV di rumah, para pendengar RRI Bogor, para orang tua, boleh dong Kak kasih alasan kenapa teman-teman pendengar harus mengajak anak-anaknya atau kenapa adik-adik harus ikut Bina Iman nanti tanggal 15 Januari dan seterusnya gitu Kak. Silakan Kak. Baik, pertanyaannya hari ini sangat luar biasa. Kenapa alasannya harus mengajak adik-adiknya atau mengajak anak-anaknya ikut terlibat kembali? Yang pertama adalah pengembangan bina iman anak ini harus memang dimulai dari kelas paling kecil supaya adik-adik dapat mulai berinteraksi dan bersosialisasi tentunya ada di kawasan gereja itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya pengembangan anak-anak pun mulai terlatih dari mereka kecil. Mereka mulai belajar cara membaca Alkitab, mereka sudah mulai mendengar lagu-lagu gereja atau lagu-lagu sekolah minggu, lalu mereka juga mulai belajar bagaimana caranya mengikuti bacaan Alkitab, lalu mereka juga mulai belajar berinteraksi
bagaimana caranya membuat aktivitas. Ini sih bagus banget sih Kak Jonsis untuk kategori anak-anak yang masih kecil ya, di mana setelah pandemi 2 tahun ini pasti mereka kan jarang keluar rumah. Nah, mereka tuh jarang untuk bersosialisasi. Boleh mereka untuk belajar juga di Bina Iman Anak ini supaya bagaimana sih cara bersosialisasi dengan lagu, lalu juga dengan cerita, mendengarkan cerita, versi Alkitab, lalu juga dengan aktivitas yang menarik tentunya. Nah, kakak-kakaknya juga sangat kreatif sih Kak, ketika Bina Iman Anak itu biasanya kakak-kakak kelas TK ini mereka akan sangat mendeskripsikan sekali bacaan Alkitab gitu. Lalu kalau untuk yang kelas 36 gimana nih Kak? Kelas 36 ini tentunya lah kita akan rangkul sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam kategori Bina Iman Remaja gitu. Jadi saya berharap saya dan pengurus serta paroki juga berharap semoga Bapak dan Ibu sekalian membawa keterlibatan anak-anak dalam mengikuti kegiatan Bina Iman Anak yang ada di Paroki Katedral Bogor. Tentunya pasti akan ketemu sama Kak Bibit kok. Gitu. Baik, Kak Wit, sangat jelas sekali. Saya pikir juga pasti Sobat BMV dan teman-teman RRI Bogor ya, para pendengar sudah menangkap kenapa anak-anaknya atau adik-adik harus mengikuti Bina Iman Anak di Paroki Katedral. Kak Wit, banyak sebenarnya pengen ditanyain, tapi kita punya keterbatasan waktu. Jadi saya pasti akan undang lagi Kak Wit dalam eh, siaran di berikut-berikutnya ya. Kak Wit tidak boleh Boleh dong, tolak Kak ya. Jonsi. Boleh dong, aku pasti selalu mensupport kegiatan Komsos apapun. Yang memang misalnya KKI bisa bantu atau KKI juga butuh menjadi narasumber kembali, kami siap selalu. Banyak adik-adik juga nih yang selalu siap, Kak. Kalau misalkan kakak-kakaknya mau rekaman dengan adik-adik, sesi interview dengan adik-adik juga, adik-adik kami ready, gitu. Oke Kak Wit, terima kasih banyak Kak untuk kehadirannya pada malam hari ini menyapa Sobat BMV dan para pendengar sekalian. Kak Wit juga sehat-sehat selalu Kak ya. Iya, Kak Josi juga ya, selalu sehat, selalu Terima bahagia. kasih. Nanti kita ketemu di Misa Natal Anak ya. Ya, siap. Baik, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, Bina Iman Anak itu memang adalah sebuah upaya pendampingan dari Gereja Katolik untuk anak-anak sedari dini, sedari muda, agar iman Katoliknya dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan ajaran yang dipercaya. Sobat BMV dan para pendengar, hari ini kita sudah mendengar banyak sekali giat dan upaya-upaya baik dari teman-teman di KKIB ya untuk kembali menghimpun anak-anak, memberikan pengajaran dan pastinya pendampingan iman agar anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang. Sobat BMV dan para pendengar juga tadi sudah melihat bagaimana seksi KKIB mengundang untuk hadir tidak hanya untuk misa Natal besok, misa Natal anak pukul 11, tapi juga untuk Bina Iman Anak setiap minggu di Gedung Eks Seminari pukul 10 bersama dengan kakak-kakak mulai 15 Januari. Jadi saya pikir sudah tidak perlu pikir-pikir lagi, langsung bawa anak-anaknya, adik-adik yang mendengarkan juga langsung datang untuk kembali beraktivitas, kembali berkegiatan seperti sebelum pandemi yang lalu. Demikian Sobat BMV dan para pendengar sekalian untuk siaran pada malam hari ini. Minggu depan menuju akhir tahun kita akan menemukan tema-tema yang seru bersama. Jadi kita ketemu lagi di saluran kanal dan siaran dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.